Melanjutkan episode sebelumnya yang dimana Jin Hyuk dan Kwon Jo berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang hampir membunuh si Boknim. Bagaimana keseruan di episode selanjutnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil dalam operasi penyelamatan Boknim, kini Kwon Jo pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Boknim agar memastikan kalau ia sudah baik-baik saja. Saat akan pulang dari rumah sakit, tanpa sengaja Kwon Jo bertemu dengan Jin Hyuk. Mo Jin menanyakan bagaimana Kwon Jo bisa tahu kalau pelaku berada di gedung barbershop tersebut. Kwon Jo mengatakan kalau kejadian tersebut sama seperti 3 tahun yang lalu, di mana ia menjelaskan jika pendengarannya bisa membantunya untuk melihat ke tempat yang jauh. Di sela-sela obrolan, Mo Jin mendapat telepon dari Dae-sik yang memberitahunya untuk jangan percaya kepada Kwon Jo karena Kwon Jo mendapat data dari unit analisa untuk memastikan posisi pelaku. Alhasil, Jin Hyuk menuduh Kwon Jo sebagai pembohong dan meminta agar Kwon Jo melupakan tentang Golden Team yang ia ingin bentuk. 전화기 뒤에서 우리한테 오더 내리고 그런 민지 지랄하지 만든다고 설치지 말고. Keesokan harinya Kwon Jo merekrut beberapa anggota baru. Ada Yoon Ho, panggil saja Ho. Dia ditugaskan menjadi hacker di Golden Team karena pernah populer di dunia hacker. Sedangkan Park En-so ditempatkan di tim investigasi karena mahir beberapa bahasa. Tetapi En-so menolak karena ingin ikut ujian promosi tim lain. Sedangkan Kwon Jo menjelaskan tentang tim Golden Time dan mengatakan jika ia harus berpikir karena En-so tulang punggung untuk adik dan neneknya. Ya kalau diterima di tim lain, ya kalau tidak mau dikasih makan apa itu adik dan neneknya. Berganti scan ke Mo Jin, dia kaget karena kantornya berubah menjadi markas tim Golden Time. Gyung pun datang dan mengolok-olok Mo Jin karena mau bekerja dengan orang yang telah mengabaikan mendiang istrinya. Karena Mo Jin tidak ingin diajak bercanda, emosinya pun langsung meluap. 야, 박종규 그만하라고 했잖아, 형이. 해, 이 새끼. Panggilan darurat kembali masuk di pusat Wanwantu. Kali ini yang menelpon adalah seorang anak kecil berusia 7 tahun yang melaporkan kalau ia ditikam oleh ibunya sendiri di dalam rumah. Alarm kemudian dibunyikan dan Kwon Jo mengumumkan dalam radius 2 km ada seorang anak kecil yang ditikam oleh ibunya. Mo Jin dan Dae-sik yang baru saja ditugaskan ke dalam tim Golden Time awalnya tidak ingin mengikuti arahan Kwon Jo. Akan tetapi, karena membayangkan kondisi korban yang masih anak-anak, mereka pun pergi menuju TKP. Sementara para petugas dalam perjalanan menuju TKP, Kwon Jo masih terus menganalisis sambil terus berbicara dengan anak tersebut. Anak bernama Ahram tersebut ditikam di perutnya, dan kini ia bersembunyi di dalam mesin cuci. Sedangkan dari luar, terdengar suara ibunya yang terus memanggil namanya. Namun saat ditanyai siapa nama ibunya, Ahram malah tidak menjawab yang membuat kasus ini semakin ganjil. Karena logikanya, tidak ada anak yang tidak tahu nama ibunya sendiri. Sembari menekan lukanya agar darahnya tidak keluar banyak, Ahram menjelaskan kalau selama ini ia selalu berada di dalam rumah. Dari dalam rumah, ia melihat gedung-gedung dengan batu bata merah, di mana rumahnya lebih pendek dari gedung-gedung di sekitar rumahnya. Tanpa menunggu lama, tim Wanwantu melacak semua bangunan dalam radius 2 km yang terbuat dari batu bata merah, seperti yang disebutkan oleh Ahram barusan. Kwon Jo kemudian mengumumkan lokasi korban yang berada di daerah Dabok Villa, dan kini korban sedang bersembunyi di dalam mesin cuci. Di tempat lain, di depan sebuah perumahan, terlihat seorang ibu-ibu yang tengah kebingungan sedang mengais-ngais tong sampah, entah untuk mencari apa. Yang jelas itu terlihat sangat mencurigakan. Di tengah aksinya tersebut, ada salah satu tetangganya yang memergokinya dan bertanya kenapa akhir-akhir ini dia jarang kelihatan.
Lalu si ibu pun kembali ke dalam rumahnya dengan tergesa-gesa. Sesampainya di rumah, ia langsung menelpon seseorang dan mengatakan kalau anak itu melarikan diri, di mana anak yang dimaksud adalah Ahram yang sebelumnya ia siksa dan kini si ibu kehilangan jejak si Ahram. Tidak lama kemudian informasi diperbarui, Konjo lalu mengumumkan kasus Burimdong naik level ke kasus pembunuhan. Mojin dan timnya akhirnya sampai di lokasi. Mereka pergi menemui penjaga keamanan untuk menanyakan apakah ada penghuni perumahan yang terlihat mencurigakan. Lalu satpam komplek mengatakan ketika ia berpatroli, ia melihat seorang ibu yang memukuli anaknya di unit 104. Daisy kemudian meminta data orang yang tinggal di unit 104 dan mereka akhirnya menemukan kemungkinan jika tersangka bernama Haon Ji Sok yang tinggal di unit 104. Di tempat lain, Ahram yang masih bersembunyi di dalam mesin cuci mengatakan kepada Konjo kalau ia sering mendengar suara silopon. Ia selalu mendengar suara itu ketika ayahnya pulang, akan tetapi ibunya selalu menangis setiap mendengar suara itu. Konjo merasa ada yang aneh dari penjelasan Ahram. Ia mencoba memikirkan suara apa sebenarnya yang dikatakan oleh Ahram. Informasi yang ia dapatkan, Mojin dan timnya segera bergegas ke unit 104. Konjo mengatakan kepada Mojin kalau sepertinya bukan di unit 104. Konjo meminta Ahram mengetuk teleponnya, sementara ibu Ahram masih terus berkeliling di dalam rumahnya. Ia membuka pintu menuju tempat mesin cuci. Ia berkeliling di sekitar mesin cuci, tetapi ia tidak melihat kejanggalan lalu pergi. Mojin yang tetap pada pendiriannya kalau korban ada di unit 104, tetapi ketika membuka pintu unit tersebut, di sana hanya ada seorang anak yang tidak terurus. Jin Hyo kemudian mengkonfirmasi jika unit 104 bukan tempat korban berada. Lagian udah dibilangin bukan di unit 104. Kenapa maksa gitu? Percaya dikit napa? Sedangkan di tempat lain, ibu Ahram melihat selang mesin cuci yang mengalir air bercampur darah. Kemudian dengan penasaran membuka mesin cuci tersebut. Situasi mencekam menyelimuti pusat Wanwantu. Anjir, kenapa yang berkokok? Kedengeran gak guys? Sorry ya, maaf banget ya. Oke, ulangin ya. Situasi mencekam menyelimuti pusat Wanwantu, di mana saat Ahram berteriak minta ampun saat ia diseret keluar dari mesin cuci oleh ibunya dan tanpa ampun meneriakinya dengan emosi yang meluap-meluap. Di saat yang bersamaan, Jin Hyuk yang mendengar kalau Ahram telah tertangkap oleh ibunya berusaha meyakinkan Konjo kalau memang benar ia bisa melihat hanya dengan mendengarkan suara dari TKP, maka saat ini Konjo seharusnya berkonsentrasi pada informasi yang ia dapatkan lewat panggilan telepon yang masih bersambung. Sempat ragu akan kemampuannya, Konjo mencoba sekali lagi berbicara lewat telepon. Dari HP yang berhasil direbut dari tangan Ahram, Konjo memberitahu si ibu kalau saat ini polisi sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Sementara itu, Jin Hyuk masih terus mencari unit perumahan yang memiliki suara silopon di sekitarnya. Karena si Jin Hyuk punya jam terbang yang lebih tinggi, ia mulai menggunakan instingnya saat melihat mainan lonceng yang tergantung di unit 406. Mojin yang diikuti Daisy segera berlari menuju pos penjaga untuk mencari informasi. Namun sayangnya, si security malah hilang entah kemana. Alhasil mereka bertanya pada warga, mengatakan kalau penghuni di unit 406 hanya memiliki seorang putri yang saat ini dirawat di rumah sakit. Petugas Wanwantu juga mengkonfirmasi jika mereka sudah berhasil menemukan identitas dari si pemilik telepon, di mana pelaku bernama Choi Byun Wook yang berusia 30 tahunan, yang merupakan seorang koki tapi sudah bangkrut 5 tahun yang lalu. Kini si Choi bekerja di sebuah restoran dan ia mengadopsi 3 anak, di mana anak pertama yang ia adopsi telah meninggal, sedangkan anak kedua kini sedang dirawat di rumah sakit. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui nama si ibu yang kini juga sudah tertangkap basah. Konjo yang kemudian mengkonfirmasi pada Jin Hyuk jika lokasi korban saat ini berada di unit 406.
gedung 3 di Villa Burimdong. Setelah menerima foto pelaku, Mojin dengan sigap langsung berlari bersama timnya menuju TKP. Sementara itu, Konjo yang mulai bernegosiasi dengan pelaku lainnya yang tidak lain adalah ibu Ahrom itu sendiri yang bernama Oh Sojin. Di tengah perdebatan mereka, Konjo mendapati sebuah informasi di mana sebelumnya Sojin ini ternyata adalah korban KDRT waktu ia masih kecil. Sojin ini dulunya diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun ia malah mendapat perlakuan yang sangat keji sehingga membuatnya berasumsi jika anak-anak itu memang harus diperlakukan seperti ini. Aduh, ada-ada aja ya. Heran. Merasa kalau pelaku sudah kehilangan kepercayaan dirinya, barulah Konjo meminta agar Sojin menyerahkan diri tanpa melukai Ahram agar ia mendapatkan keringanan hukuman dan menjalani hidup yang normal. Namun di tengah situasi yang sudah mulai mereda, tiba-tiba ternyata butuh waktu lama bagi Mojin dan timnya untuk sampai di TKP. Saat mereka membuka pintu, mereka hanya menemukan Sojin yang duduk lemas di dalam rumah sendirian. Jin Hyuk dan timnya terus menggeledah seisi rumah. Namun Konjo yang mengatakan jika seseorang datang sebelum mereka dan membawa Ahram pergi. Misi pencarian Choi Won Wook pun dimulai. Yang kabarnya kalau si Choi ini sudah 1 bulan tidak datang untuk bekerja. Di tengah perjalanannya, Jin Hyuk mulai berdebat lagi dengan Konjo, di mana Konjo mengatakan kalau pengakuan Oh Sojin mengenai pria tersebut tidak cocok dengan foto Choi yang masih terlihat sangat muda. Namun seperti biasa, Jin Hyuk yang memang egonya tinggi menyuruh Konjo untuk tetap bersiaga saja. Konjo yang tidak tinggal diam, ia meminta petugas untuk menghubungkannya dengan Sojin untuk dimintai keterangan. Pembicaraan dengan Sojin pun berakhir dan Konjo menyimpulkan jika pelaku sebenarnya bukanlah si Choi, melainkan ayah angkatnya Sojin. Karena Konjo bisa mendengar suara langkah pendek yang tidak sesuai dengan foto Choi yang berperawakan tinggi. Informasi didapatkan oleh Dae-sik, di mana kabarnya ayah Sojin dulunya ini adalah seorang dokter gigi yang terlilit hutang karena investasi bodong. Setelah diceraikan oleh istrinya dan keluar dari penjara, ia kemudian menghilang entah kemana. Mojin yang kini dalam pengejaran kemudian teringat akan kejanggalan dan baru menyadari jika ada salah satu saksi yang kabur dari TKP waktu dimintai keterangan. Mengumpulkan potongan-potongan ingatan dengan benda-benda yang ada di TKP dengan informasi pelaku yang merupakan dokter gigi membuat Jin Hyuk segera menyuruh Dae-sik untuk menepikan mobilnya. Mojin akhirnya kembali ke kantor keamanan Villa Dabok. Di sana ia kembali bertemu dengan petugas satpam yang bernama Baek Sung Hak. Si satpam bertanya pada Mojin apakah ia sudah menemukan anak tersebut atau belum. Dengan berhati-hati, Jin Hyuk mengatakan jika anak tersebut belum ditemukan. Setelah berbicara beberapa saat, Jin Hyuk merasa kecurigaannya terhadap bapak ini semakin besar. Berdasarkan dari pengamatannya, di mana benda-benda yang tadi berada di atas meja kini sudah menghilang. Ditambah pengakuan si satpam yang mengatakan jika ia baru saja kembali dari ruang mesin yang katanya tidak mungkin dimasuki orang lain. Si kakek kemudian berbasa-basi dengan memberikan Mojin sebuah minuman kesehatan dan mengatakan kalau ruangan tersebut hanya dipenuhi oleh mesin-mesin saja. Mojin meminta agar si satpam membawanya pergi ke ruangan mesin tersebut karena ia ingin melihatnya. Si satpam menyanggupinya dan meminta Mojin untuk meminum terlebih dahulu minuman yang sebelumnya dikasih. Konjo berusaha menghubungi Mojin untuk mengatakan jika mereka sudah mengetahui pelakunya. Kemudian Dae-sik memberitahu Konjo jika Mojin baru saja kembali ke Villa Dabok. Mendengar hal itu, Konjo memerintahkan Dae-sik untuk segera menyusul Mojin. Karena berdasarkan hasil analisanya, pengakuan dari Sojin sendiri, pelakunya adalah si satpam tua tersebut.
Di sini akhirnya terungkap jika Pak Sapam merupakan orang tua angkat Oh Sojin, di mana ia sengaja menyiksa anak-anak angkatnya agar bisa mendapatkan uang asuransi. Akan tetapi rencananya tersebut diketahui oleh Sojin hingga akhirnya ia masuk ke penjara. Dari kejadian tersebut, ada alasan mengapa Bapak Sapam ini kembali pada Sojin dan memanfaatkannya untuk melanjutkan rencananya tersebut. Mojin yang susah sekali dihubungi ternyata sudah berada di ruang mesin. Di sana ia sedang berbincang-bincang dengan si Satpam mengenai kasus tersebut, di mana akhirnya si Satpam mengakui jika ia mempunyai seorang putri yang selalu membuatnya sakit kepala. Mojin lalu bertanya apakah Satpam sebenarnya mempunyai seorang anak. Merasa sudah kepalang basah atau ketahuan, si Satpam kemudian dengan bangga mengakui jika putrinya adalah orang yang tadi dicari oleh si Mojin. Berbeda dengan Mojin yang entah kenapa tiba-tiba jatuh lemas, si Satpam mengingatkan Mojin agar tidak mudah menerima pemberian dari orang asing. Ternyata minuman yang dikasih oleh si Satpam tersebut mengandung midazolam, di mana obat tersebut dapat menyebabkan susah bernapas dan akhirnya bisa membuat modar siapa saja yang terkena obat tersebut. Di sela-sela aksi si bapak yang mengeluarkan satu suntikan lagi, si Mojin masih sempat bertanya apakah si kakek yang memerintahkan Sojin untuk melakukan penganiayaan terhadap anak-anak angkatnya. Karena si Sapam ini sudah merasa menang, ia lalu memberitahu Mojin kalau ia tidak ikhlas melihat Sojin bahagia setelah melaporkannya ke polisi. Si Sapam lalu mengarahkan suntikan ke arah Mojin dengan harapan bisa mengirim Mojin menyusul anak-anak angkatnya yang telah dia habisi. Mojin yang nafasnya sudah tak karuan berusaha menahan tangan si Satpam yang berusaha menyuntikannya. Di tengah perjuangannya itu, tanpa disangka, Mojin berusaha menyentuh dadanya dan mengambil HP yang ia gunakan untuk merekam pengakuan si Satpam tersebut. Tentu saja, hal tersebut membuat si Satpam terkejut setengah mati. Ternyata ketika meminum minuman tadi, mata Mojin tanpa sengaja mengarah ke tong sampah dan ia melihat ada botol obat bekas midazolam. Dia berpura-pura meminumnya tetapi tidak menelannya, dan sebelum memasuki gedung, dia membuang minuman yang ada di mulutnya tersebut. Sadar kalau dia dalam bahaya, si Sapam mulai memberontak dan berkata jika dirinya tidak bisa dituduh seperti itu. Mojin membalasnya sambil berkata kalau ia akan menyiapkan pengacara terbaik di Korea kalau si Satpam mau bertanggung jawab akan anak-anaknya yang sudah ia habisi. Mojin tanpa ampun mulai memukul lutut si Sapam dengan besi berkali-kali. Akan tetapi si bapak tidak mau memberitahu keberadaan si Ahram. Kwonjo yang memantau pergerakan mereka berusaha memberitahu Mojin untuk memperbesar volume walkie-talkie yang ia bawa, karena Kwonjo dapat mendengar samar-samar posisi Ahram yang tidak jauh dari sana. Di sini kita diperlihatkan kelebihan dari si Kwonjo. Kwonjo pun mulai berkonsentrasi saat Mojin sudah mengangkat walkie-talkie ke atas, karena sebelumnya Kwonjo menyuruh Ahram untuk mengetuk ponselnya dimanapun ia berada. Tidak butuh waktu lama bagi Kwonjo untuk bisa menemukan keberadaannya. Setelah menghancurkan tembok dengan palu yang ada di sana, Mojin akhirnya menemukan Ahram yang sudah sangat lemas di balik jeruji. Akhirnya kasus di Villa Burimdong berhasil dituntaskan dalam jangka waktu genting. Oke guys, kembali dengan episode 2 yang tadi gimana kan, lumayan seru episodenya. Sebenarnya saya udah lama kan gak ngupload, kalian udah minta ngupload. Saya ada kesibukan dulu gitu, jadi gak bisa soalnya mengingat kan masih baru juga. Ayolah bantu support dulu gitu, biar sampai 1000 subscriber, biar bisa dimonet cepet-cepet gitu kan. Tolonglah dipencet tombol subscribe-nya itu, dipencet ya, supaya saya bisa lebih semangat dalam, pokoknya di channel saya ini saya akan ngasih tahu ke kalian semua yang penonton baru apalagi
kan kalian biasanya taunya film Korea itu tentang perbucinan aja, ya kan? Nah, nanti saya bakal upload film-film yang beradrenalin. Soalnya film dari Korea ini juga udah bersaing loh sama Bollywood. Bollywood itu kan dari Amerika, ya kan? Itu lagi bersaing sekarang, gak kalah seru gitu kan. Kan ada yang saya ini ngambil yang dramanya. Mungkin nanti kalau dramanya selesai, satu dari movie-nya lah saya nyari film yang seru juga buat kalian nikmatin ya. Ya udah, saya pamit undur diri. Wassalam.คนโสดอย่างผมต้องทำยังไงไม่อยากจะโสดมันนานไปต้องอยู่กับเพื่อนกอดคอกันไปพร้อมกับเหล้าขาวที่มันดามใจและทุกๆครั้งเวลาผมเศร้าก็มีแต่เพื่อนคอยปลอบใจโสดนานแค่ไหนก็อย่าไปเศร้ากินเหล้าให้สบายใจ